Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sekarang kita sudah masuk pertemuan berapa? Minggu berapa sekarang? Iya, minggu ke-6 ya, bener ya. Ya, seperti biasa di Senin pagi jam 7 tepatnya nanti sampai jam berapa kita? 10.30 ya. Iya, sampai jam 10.30 kita akan berdiskusi untuk apa ya? Untuk berdiskusi tentang di mata kuliah dasar pemrograman teori yang mana pada hari ini kita akan berdiskusi tentang ada yang tahu materinya apa hari ini kita topiknya? Benar ya, yaitu hari ini kita akan berdiskusi tentang pemilihan dua, yang mana pada minggu yang lalu kita sudah eh, berdiskusi tentang pemilihan satu dan praktikumnya. Nah, sebelum masuk ke pemilihan dua, ada yang masih ingat pemilihan satu itu ada apa aja di sana? Pagi-pagi biar semangat. Agus, ada apa aja? Gus, Agus Prayogi, Agus Prayogi hadir nggak ini? Agus Prayogi, hadir? Agus Prayogi hadir nggak? Kok diem saja dipanggil? Oke, ada berapa yang Anda ketahui tentang pemilihan yang kemarin kita sudah pelajari tentang pemilihan satu? Jadi ada berapa? Ada tiga. Oke. Kemudian Alfarisi. Ya enggak on cam tak tanya. Ada berapa? Pemilihan satu atau kondisional atau decision? Sudah cukup jelas dengan pertanyaannya? Apa aja? Satu apa? Terus? Mm-mm. Sweet case. Oke. Coba tunjuk satu teman Anda, siapa yang
mau dikonfirmasi terkait hal tersebut? Siapa Al-Farisi? Siapa Al-Farisi? Haikal, oke. Haikal, if itu yang gimana? Yang pertama tadi disebutkan. Contohnya gimana misalkan? Oke. Dia, dia putri. Tadi kan sudah disebutkan ada if else, kemudian sorry, if else sama dengan switch. Kemudian bedanya if sama if else itu apa? Oh, ada dua kondisi. Oke. Afifah, contohnya if else seperti apa? Selain yang di slide atau job sheet ya. Tentang pemilihan dua, tujuannya apa sih? Nah, pertama nanti rekan-rekan bisa mengetahui tentang sintak ini ya, tentang sintak pemilihan bersarang. Sintak pemilihan bersarang. Kemudian nanti tahu ya strukturnya itu seperti apa sih pemilihan bersarang itu, dan terakhir ya jelas bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari terkait dengan pemilihan bersarang. Nah, pemilihan bersarang ini sering disebut dengan nested if gitu ya. Kalau tekstualnya berarti di sini digunakan untuk mengambil sebuah keputusan kondisi yang dia bentuknya level ya. Jadi level, bukan levelnya if terus else itu bukan, tetapi dia ketika nanti level yang pertama dia terpenuhi, maka dia akan ada masuk lagi ke dalam gitu. Dicek lagi kondisi apakah terpenuhi atau tidak gitu ya. Nah, layaknya sebuah ini ya, layaknya sebuah mirip kayak bakso lah ya. Di Malang kan banyak sekali bakso itu ya.
kotak bakso itu. Nah, ada bakso yang dia modelnya itu, ini pagi-pagi ngomongin bakso nggak apa-apa. Ada bakso gitu ya, misal ada bakso gitu yang besar sekali gitu. Bakso kemudian nah setelah kita belah atau setelah kita makan nanti di dalamnya masih ada lagi bakso gitu. Nah, itu contohnya. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, bakso yang paling luar di sini tuh kan nggak mungkin ya kita makan kok di dalam langsung gitu ya. Berarti kan di luar dulu. Kayak kelapa itu ya, kelapa kalau kelapa kelapa itu paling luar itu ada serabutnya itu ya yang dia sifatnya eh, keras tapi empuk sebenarnya. Tengahnya itu ada serabutnya yang bikin empuk. Nah, kemudian nanti di dalam lagi ada lagi. Nah, ini yang paling keras yaitu batoknya. Nah, kemudian nanti di dalamnya baru ada kelapanya ya. Nah, setelah kelapa terakhir yang paling dalam itu adalah airnya itu. Nah, maksudnya apa? Sama halnya dengan bersarang, ketika kita ini bakso lagi. Nah, ketika kita mau nikmati bakso kan ini yang paling luar dimakan dulu. Nah, artinya apa? Kalau dalam kaitannya dengan kondisi, berarti ketika if-nya dia terpenuhi, ketika terpenuhi, berarti kan di situ ada kondisi ya. Ada sebuah nilai kemarin kita tahu bahwa di dalam kondisi nilainya pasti boolean tipenya. Kalau boolean berarti benar atau salah, false atau true. Nah, agar dia bisa masuk ke dalam sarangnya yang di dalam lagi berarti kondisi yang di paling luar ini posisinya harus true gitu. Harus true kemudian nanti dia baru bisa masuk lagi ke dalam. Nah, di dalam ini sama dan ini tidak terbatas bersarangnya, tergantung kebutuhan. Tetapi sebaiknya nanti ya cukup tiga saja ya, jangan terlalu dalam. Karena kenapa? Kalau nanti dia ada apa lebih dari tiga lagi saat bersarang gitu, nanti ya susah kita untuk membaca kode program tersebut. Terus solusinya gimana? Ya buat kondisi lagi. Buat kondisi lagi misalkan di sini atau kondisi yang baru boleh. Yang penting tidak terlalu ini ya, tidak terlalu banyak tingkatnya lah. Gitu, biar kita tidak bingung baca kode programnya. Nah, di dalam suatu pernyataan if atau if else bisa saja tadi ya. Berarti ketika nanti di luarnya itu ada if, misalkan if ini biasanya gini. Nanti di dalamnya akan ada if atau if else yang lain. Kayak gini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, yang dimaksud tadi, oh di sini misalkan ada kondisi lagi. Nah, sebaiknya ini sudah ini level 3 level saja itu ya. Kalau misalkan nanti ada kondisi lagi, tidak membuat di dalam lagi tapi langsung saja di sini else if gitu. Jadi sebaiknya 3 level lah biar tidak terlalu banyak. Karena nanti kita pusing sendiri kalau levelnya terlalu banyak. Itu. Baik. Nah, kemudian bentuk umumnya seperti ini. Ini bentuk umumnya ya. Jadi ini tidak saklek, artinya harus tidak seperti ini. Yang penting dia modelnya bersarang. Kondisi satu, kemudian nanti ketika terpenuhi dia mengerjakan kondisi dua. Ada pernyataan-pernyataan. Nah, kemudian ada kondisi tiga di sini ya. Kondisi tiga. Setelah itu else atau ya tadi ya sebaiknya di sini ya nggak usah kondisi lagi, tapi bisa menggunakan else if gitu misalkan. Jadi biar nanti tidak terlalu dalam. Ini untuk bentuk umumnya. Nah, eh, nah ini adalah deskripsinya ya. Ini maksudnya apa? Ya kayak ketika kita makan bakso.
Berarti nanti yang paling luar ini yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Dia akan dicek. Ketika kondisi dia bernilai true atau terpenuhi, maka dia baru mengecek kondisi yang ada di dalamnya. Sebaliknya, ketika kondisi bernilai salah, nah ini tergantung nanti. Ketika kondisinya nilai salah, nah ada else-nya enggak, ada else if-nya enggak. Kalau misalkan dia ada else if-nya, berarti harus dicek. Kalau enggak, berarti nanti langsung kembali dia. Gitu. Nah, kemudian ini ya, tadi ketika kondisi satu tadi ini ya, kondisi satu bernilai benar, maka dia akan ngecek kondisi dua. Oke, jalankan pernyataan-pernyataan. Kemudian dicek lagi nih, kondisi sampai dengan kondisi ke N. Nanti menjalankan pernyataan. Kalau kondisi yang kedua itu ternyata salah, maka dia akan menjalankan pernyataan 3. Gitu. Nggak perlu pusing ya, gitu ya. Kalau yang pusing itu berarti belum mandi sama belum sarapan berarti. Jadi masih ngantuk. Nah, ini deskripsinya tadi. Yang pertama, berarti kalau misalkan kondisi satu itu terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi yang di dalamnya. Itu. Kalau kondisi yang satu bernilai salah, ini bentuknya tadi ini. Kalau kondisi satu bernilai ini pertama kondisi satu bernilai benar, maka dia akan ngecek kondisi dua. Kondisi benar dia akan menjalankan pernyataan satu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian dia akan ngecek lagi kondisi ke N. Kondisi N ini nanti ya terserah kondisi 3, 4, 5 dan seterusnya. Gitu. Sampai dengan masuk gitu. Oke, kalau misalkan kondisi si satu bernilai salah, nah ini pasangannya mana? Kalau salah berarti nanti ada else-nya ini. Oh, ini sorry, yang ini ya. Ini pasangannya ini. Ini pasangannya ini. Kalau kondisi satu salah, maka dia akan menjalankan pernyataan X. Gitu. Konsepnya sama seperti pemilihan satu, hanya saja di sini nanti dia ada levelingnya. Intinya, kalau kondisinya dia benar, maka dia akan masuk lebih dalam lagi. Kondisi yang sarangnya itu. Sampai nanti dia mentok. Nggak ada kondisi lagi. Oke, itu terkait dengan. Nah, ini kalau flowchart-nya kurang lebih seperti ini ya. Flowchart-nya itu ketika kondisi dia bernilai true atau benar, maka dia akan ngecek lagi kondisi yang kedua. Kalau kondisi 2 bernilai benar, maka akan menjalankan pernyataan N. Pernyataan N sekaligus dia akan ngecek lagi. Ini boleh nggak Pak kira-kira ketika ngecek kondisi kedua terus ngecek kondisi yang ke N? Ya boleh, tergantung kebutuhan. Tapi kadang ada dia harus menjalankan instruksi atau perintah dulu baru nanti ngecek gitu. Nah, kalau kondisi N ini nanti bernilai benar, maka menjalankan pernyataan 2 sampai dengan nanti selesai di sini ya. Finishnya di sini finish. Nah, kalau misalkan di sini dia bernilai salah, ya 2 sudah langsung dia finish. Atau melakukan sesuatu kalau tidak bernilai atau false nilainya ya pernyataan X boleh.
Sama halnya dengan yang kondisi 2. Ketika kondisinya salah, dia akan akan menjalankan pernyataan X. Setelah itu ya selesai sama. Intinya ujungnya selesai nanti di sini. Kondisi N juga sama, kalau misalnya dia tidak sesuai atau false nilainya, maka dia akan berhenti. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan terkait eh, kondisi yang bersarang? Silakan. Sudah cukup jelas atau sudah mulai bingung? Kalau bingung berarti berpikir ya tandanya. Ada yang disampaikan terkait ini? Oke, ini ada yang raise hand. Haikal, saya ulangi lagi contoh kasusnya. Pertama, di sini ada sebuah toko perbelanjaan yang menanyakan pelanggannya terkait dengan keanggotaan, kartu anggota gitu ya, atau membership. Pertama ditanya, dia punya atau enggak gitu ya. Punya atau enggak, ini kondisi yang pertama. Oke, ini kondisi pertama. Satu. Setelah itu, ketika dia punya kartu anggota, dia juga akan ditanya lagi. Belanjanya itu menghabiskan 500 ribu, lebih dari 500 ribu atau enggak. Ini kondisi yang kedua. Kalau iya, dia akan mendapatkan diskon 10%. Sebaliknya, kalau tidak, dia tetap mendapatkan diskon tapi cuma 25 atau 5%. Nah, ketika dia tidak punya kartu anggota membership, maka dia ditanya lagi di sini. Ini false, dia ditanya, belanjanya lebih dari 200 ribu atau enggak? Kalau iya, dia akan mendapatkan diskon 1%. 2% ya ini ya berarti ya. Mendapatkan dia diskon 2%. Tetapi kalau misalkan dia sudah tidak membership, belanjanya cuma sedikit, kurang dari 200 ribu, maka dia tidak mendapatkan diskon. Oke, nah kira-kira dari kasus yang ini, setelah ada pengecekan atau setelah ada kondisi ini, misalkan kondisi 1 ya, ada pernyataan enggak? Ada instruksi enggak? Ada perintah enggak kira-kira? Ya, tidak ada ya. Nah, ini maksudnya seperti itu tadi, kasusnya tidak ada. Setelah, apakah dia punya kartu anggota? Enggak ada, dia dicek lagi. Dia oke, dia dicek lagi. Kecuali misalkan apakah pelanggan mempunyai kartu anggota? Nah, di sini ketika dia true, ketika benar di sini ada lagi nih di sini. Misalkan perintahnya adalah setiap pelanggan yang mempunyai kartu anggota maka akan mendapatkan air mineral 300 ml misalkan. Aqua gelas misalkan. Nah, kalau seperti itu berarti dia ada pernyataan, ada atau ada instruksi. Jadi dia itu nggak melihat apakah dia belanjanya 100 ribu, 200 ribu. Pokoknya semua yang bermember dia belanja, dia akan mendapatkan.
Bisa dipahami ya dari sini ya? Bisa dipahami? Ya, kira-kira seperti itu. Kenapa tadi kok tidak ada pernyataan? Ya, tergantung kasusnya. Tergantung dari case atau apa yang akan kita selesaikan gitu. Jadi ya tadi boleh ada pernyataan, boleh ada atau enggak ada juga boleh, tergantung nanti kasusnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan mungkin dari contoh soal ini? Oke, kita lihat ya untuk ininya, untuk flowchartnya seperti apa. Nah, flowchartnya kira-kira seperti ini. Apakah eh, membership gitu? Nah, kalau membership, dia dicek lagi, dia ada kondisi lagi. Apakah belanjanya lebih dari 500.000 gitu? Kalau iya, dia mendapatkan diskon 10%. Kalau misalkan tidak, diskonnya yaitu 5%. Habis ini sudah selesai. Habis ini selesai. Kemudian kalau yang ini, apakah dia punya membership? Tidak. Dicek lagi. Apakah belanjanya 200.000? Kalau iya, dia akan mendapatkan diskon eh, ini bukan 1% ya. Akan mendapatkan diskon 10.000 lah yang jelas. Akan diskon 10.000, kemudian kalau tidak dia tidak mendapatkan apa-apa. Kalau tidak, misalkan ditambahkan, kalau tidak dia akan mendapatkan senyuman dari kasir gitu. Nggak apa-apa. Ya terserah terserah kita gitu. Kasihan dia udah ditanya, dia tidak bermember. Ya intinya dia cuma belanja kecil-kecil gitu ya. Ya harus mendapatkan senyuman dari kasir. Nah, itu contohnya seperti itu untuk kasus kondisi yang bersarang. Nah, ini contoh kode programnya. Ini contoh kode programnya eh, standar ya. Ini ada sebuah Java Util Scanner. Ada yang masih ingat ini fungsinya buat apa? Iya, scanner itu buat apa? Inputan dari. Iya, scanner memang digunakan untuk ini ya, digunakan untuk meminta inputkan dari pengguna. Ya ini terutama inputan dari konsol ya, karena nanti di Java itu akan ada banyak sekali inputan. Bisa dari file, bisa dari kita ngetik atau apapun gitu. Kemudian memang sekarang kita masih yang konsol, nanti ada lagi yang inputannya dia GUI gitu ya. Bisa bisa milih file chooser gitu ya, nanti filenya ada di mana. Ini kalau scanner digunakan, nah scanner itu hanya salah satu kelas atau hanya salah satu fungsi yang digunakan untuk inputan melalui keyboard. Nanti ada banyak lagi. Itu bisa menggunakan kelas konsol, bisa menggunakan kelas buffer
buffer reader gitu ya, nanti bisa seperti itu, banyak opsinya. Oke, scanner kemudian ini ada kelas, kemudian ada void main gitu ya. Praktikum kita nggak ada ini ya. Yang penting kita yang penting importnya, kelasnya, static mainnya enggak. Kita siapkan dulu beberapa ini. Oke, ini coba saya cek lagi. Rifki Saputra ada? Rifki Saputra ada? Hah? Nggak ada di kelas ini? Vian Rifki Saputra. Vian apa Flan nih? Oh Vian, oke Vian. Vian Rifki Saputra. Ada? Halo? Halo Vian, ada nggak Vian? On mic tapi kok nggak ada suaranya nih? How about you Vian? Ada Vian? Oke. Yang ini maksudnya apa ya? Ada Oke, integer itu apa tadi? Oke. Tipe data yang seperti apa? Masukkan nama variabel. Oke. Berarti sebuah tipe data yang digunakan untuk kok kayaknya bilangan bulat apa pecahan? Dengan bilangan bulat itu yang seperti apa? Bulat nol gini kan bulat ini. Hah? Nol berapa ini yang bulat-bulat ini? Ada nggak di sini yang bulat? Bilangan bulat itu yang seperti apa? Anda tadi ngomong-ngomong bilangan bulat, ditanya bilangan bulat, masa garu-garu kepala? Tidak ada koma. Oke, iya bener ya. Gampangnya nggak ada koma. Artinya bilangan bulat itu bilangan ya bukan bilangan pecahan gitu. Oke bener ya, jangan sampai lupa itu integer setelah tipe data itu ada variabel itu jangan sampai lupa. Malu-maluin nanti kalau lupa itu. Oke, karena ini ya apa dasar ya, dasar sekali gitu. Nah, kemudian oke kita inisialisasi apa variabel sc atau objek sc. Kemudian di sini ada neckline. Oke, ada neckline. Oke. Ya, yang koneksinya tidak stabil boleh ya, off cam nggak masalah. Kemudian Alia. Alia di sini ada kartu sama dengan SC neckline. Itu maksudnya apa?
mengeluarkan input yang dijabarkan. Gimana itu maksudnya? Sebentar ya Pak, saya nunggu bisikan dulu ini. Kan sudah praktikum sudah sampai pertemuan 5, kita sering melakukan ini, masa nggak tahu apa yang diketik Mbak? Apa yuk Alia? Tak suruh nyanyi nanti nggak kalau nggak bisa. Biar nggak ngantuk tuh rekan-rekan, kelihatan matanya bendul semua. Apa Alia ini maksudnya? Satu baris ini? Ya satu baris ini, satu baris kartu sama dengan SC neckline. Kenapa harus neckline? Kalau saya ganti yang lain, loh kok lupa? Untuk menampilkan variabel. Oke, berarti setelah baris ini nanti variabel kartunya tampil gitu atau gimana? Masa sih tampil sih? Itu tadi bisikannya siapa? Bisikan Google apa biasa bisikan teman Anda? Hah? Oke, bisikan teman Anda menyesatkan salah soalnya. Apa? Ingatnya apa? Menampil, menampilkan variabel kartu tadi. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Saya konfirmasi dulu benar apa enggak ini. Dinda, benar apa salah itu Dinda? Kok pada ketawa Dinda yang lain? Ayo Dinda, kamu harus bisa. Iya, iya, iya. Lebih dari satu kata. Oke, kok saya masih belum puas ini jawabannya Dinda. Benar untuk menampilkan. Menampilkan maksudnya itu setelah kartu SC Neckline gitu tampil nilai kartunya gitu? Atau seperti apa pemahamannya? Oke, 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 oke. Satu lagi. Bro, ini kok sudah sampai pertemuan ke hmm, oke. Fikril, Fikril, seperti itukah fungsinya kartu SC Neckline? Ini ya, eh, di pertemuan 3 ada kita, teori praktikum ada. Fikril, benar tadi yang disampaikan Alia, Adinda?
Mm-mm. Mm-mm. Oke. Ya, bener ya, itu Alia Adinda jadi bukan menampilkan, jadi fungsinya adalah untuk menangkap inputan dari keyboard. Nah, kebetulan di sini tipe datanya string, maka menggunakan line. Jadi menangkap inputan dari keyboard. Nanti ditampung ke dalam variabel kartu, bukan untuk menampilkan. Kalau untuk menampilkan sistem out, print line, nah itu baru menampilkan. Tolong diingat-ingat ya, Alia, Dinda. Jangan sampai lupa ini kalau dikeluarkan di UTS nanti salah ini. Padahal gampang. Oke, nah itu. Nah, sekarang ada lagi nih. Ada yang naik integer. Nah, naik integer secara konsep sama tetapi tipe datanya beda. Ada berarti itu nanti integer. Nah, tadi ya ketika ketika dia membership maka dia akan ditanya lagi nih. Oke, dia membership iya. Kemudian ada kasus lagi ya biasanya ketika di membership kan itu ada jenis-jenisnya ya. Ini yang perempuan harusnya paham ini. Kalau yang tentang membership. Biasanya kalau membership yang kartu itu ada yang silver, gold, premium gitu ya. Itu boleh seperti itu. Artinya nanti ditanyakan, "Oh, apakah dia kartu ada membership?" Iya. Kemudian ditanya lagi boleh, "Apakah jenisnya apa?" Misalkan apakah apakah silver, apakah gold, apa premium gitu. Itu boleh seperti itu. Itu contoh-contoh kasusnya kan yang sering seperti itu. Nanti baru ditanya belanjanya gitu. Nah, kalau di sini sarangnya itu cuma 2 kali ya. Dia hanya 2 level. Ketika dia punya kartu, maka dia ditanya total belanjanya berapa. Kalau 500.000 dia akan mendapatkan diskon sekian. Kalau di luar itu, selain itu, maka dia diskonnya nominalnya 25.000. Nah, ketika dia tidak punya membership, dia ditanya totalnya sekian, nanti akan dapatnya sekian. Nah, bayar sama dengan total diskon. Nah, di sini di sini ada baris ini ya. Ada pernyataan atau kondisi seperti ini. Ketika lebih dari 200.000 dan dia tidak member, maka diskonnya 0. Pertanyaannya adalah ini kira-kira perlu atau enggak? Atau misalnya ini dihilangkan boleh gitu. Perlu enggak itu kira-kira? Ada yang mau mencoba jawab dengan resen tentunya? Gus? Hah? Kenapa kenapa? Karena karena belum diinisialisasi. Oke. Di sini ya, pas deklarasi variabel ya. Oke. Bakal error ya. Baik. Ada yang berpendapat atau berasumsi lain? Nasya, Nasya, ini belum ada suaranya Nasya. Ada nggak Nasya? Iya. Mm-mm.
supaya jelas ya. Yang dimaksud jelas itu seperti apa maksudnya? Kalau kalau tidak diskonnya nol ya memang nol berarti nggak perlu gitu. Oh, tetap perlu. Hanya masalah jelas nggak jelas lah ya. Oke, satu lagi siapa ya? Billy, Billy, ada Billy. Apa Billy? Kira-kira itu perlu nggak? Perlu. Kenapa perlu? Hah? Ini kan nggak ambigu. Kalau ambigu kan jadi sama kayak Nasya, Nasya. Oke. Intan, kalau menurut Anda apa Intan ini? Kira-kira perlu nggak Intan ini? Perlu juga? Kenapa perlu? Oke, sama semua ya. Ini sudah tidak ada khilaf ini berarti. Oke, sebenarnya iya ya, oke oke. Nah, sebenarnya ketika kita mendeklarasikan variabel, sebenarnya di sana itu sudah ada ini ya, sudah ada nilai awalnya sebenarnya. Secara implisit sudah ada nilai awalnya. Tetapi kadang memang ketika nanti di dalamnya ada kalkulasi baru dia minta inisialisasi. Tetapi di sini kan nggak ada ini ya, nggak contohnya di sini ini ada operasi di sini bayar sama dengan total min diskon. Nah ini kan berarti nanti total ini harus dioperasikan ya. Dalam hal ini dilakukan pengurangan diskon. Nah, ini ada sesuatu berarti di sini ada nilainya. Nah, kalau seperti ini biasanya nanti secara otomatis kalau ini tidak ada ya, ini tidak ada, yang ini tidak ada else diskon sama dengan nol, nanti di sini minta editor biasanya. Variable not initialization. Artinya variabel ini tidak diinisialisasi, minta diinisialisasi. Gitu. Kalau misalkan tadi benar ya si Agus itu kalau kalau di sini sudah diinisialisasi diskon sama dengan nol, maka dia ini nggak perlu nggak apa-apa. Sebenarnya ini nggak perlu ya, tapi cukup saja diinisialisasi atau diberi nilai awal diskon sama dengan nol gitu. Biar tidak apa banyak kode gitu. Jadi ini boleh di sini kalau dihilangkan syaratnya di sini harus diskon sama dengan diinisialisasi diskon sama dengan nol biar tidak bingung diskonnya ini berapa gitu. Intinya kalau misalkan nanti ada variabel-variabel yang dimanipulasi dia untuk melakukan operasi dia nanti sebaiknya dilakukan inisialisasi gitu. Memberi nilai awal diskon sama dengan nol gitu. Itu kira-kira untuk apa proses inisialisasi. Oke. Nah, ini 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 ya apa pelengkap dari ekspresi logika. Nah, kita kan tahu ya bahwa di pertemuan 3 kita sudah belajar tentang operator ya, operator tipe data variabel. Nah, di sana ada namanya operator logika ya. Operator logika itu ada and or not. Nah, biasanya operator-operator ini digunakan untuk ini ya, untuk mengecek sebuah kondisi. Nah, dengan adanya operator logika ini atau ekspresi logika ini nanti
pengecekan atau kondisinya itu jauh lebih simple. Maksudnya simple seperti apa? Sini ada nggak ada? Nah, kalau sebelumnya kan kita itu harus bersarang ya. Karena sekarang topiknya bersarang, if bla 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 bla. Kemudian di sini ada if lagi gitu ya. Kan seperti ini ya, kalau bersarang. Ini kasusnya tidak ada pernyataan. Tidak ada ketika yang di sini ini dia true, dia tidak mengerjakan, tidak melakukan instruksi dulu baru ngecek lagi. Nah, yang ini, yang model seperti ini, pokoknya tidak ada pernyataan ya. Ketika true tidak ada pernyataan tapi dia kondisi. Dia boleh digantikan dengan adanya atau disederhanakan menggunakan ekspresi logika atau operator logika, yaitu N. Contohnya misalkan tadi ya, if dia membership, gitu, kan seperti itu yang tadi ya, and bayarnya lebih dari 500.000, kan sama saja, ya enggak? Nah ini berarti kalau ada ekspresi logika dia akan menyederhanakan. Syaratnya tadi ya, tidak ada pernyataan, tidak ada instruksi yang dijalankan ketika kondisi yang pertama itu benar. Gitu. Tadi kalau misalkan kasusnya semua member dapat air mineral gelas, ya kalau seperti itu nggak bisa. Kurang pas lah, kurang pas. Atau nanti dia itu dibedakan antara apa? Ya intinya intinya N ini dia akan menyederhanakan eh, apa? Kondisi yang bersarang gitu, ekspresi logika. Nah, kita lihat di sini dia model evaluasinya itu dari kiri ke kanan. Maksudnya seperti apa? Kita lihat ya. Nah, ini dia akan mengevaluasi, E1 itu evaluasi. Kalau N kita tahu bahwa N ini berarti agar dia true, agar dia benar, maka operan atau evaluasi yang satu, yang dua itu harus benar semua. Salah satunya dia false atau salah, maka dia akan salah ya. Gitu. Nah, ini ada contohnya misalkan ketika posisinya kecepatannya 0 dan dia mesinnya nyala, maka boleh mematikan mesin. Gitu. Atau contohnya tadi ya, ketika dia membership dan belanjanya 500.000, maka dia akan mendapatkan diskon 50.000. Kayak gitu. Jauh lebih sederhana. Cukup satu baris, tapi ya ini ya, berarti ada dua evaluasi atau dua yang dilakukan pengecekan ya, ditambahkan operator logika. Ini juga gitu. Ini berarti kalau misalkan seperti ini harus true, ini harus benar, ini juga harus benar. Jika keduanya ini benar, maka dia menjalankan perintah atau instruksi yang di dalamnya. Gitu. Nah, yang pertama tentang operator logika AND. Selanjutnya ada namanya false ya. Nah, kalau false, jika salah satu dia bernilai true, maka akan true. Contoh ya, di sini pengecekannya adalah kecepatan sama dengan 0 dan nilainya true. Maka dia itu tidak perlu ngecek lagi di sini. Ini nggak perlu dicek engine-nya on atau off, tetapi dia langsung menjalankan instruksi matikan mesin. Karena sudah true di sini. Misalkan banyak sekali or bla 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 or bla 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 di pertama kok sudah true ya sudah nggak perlu dicek.
gitu. Sebaliknya kalau n di sini true, maka setelahnya harus dicek true atau enggak. Kalau true berarti true. Kalau yang n kalau yang n di sini false, otomatis nggak perlu ngecek yang selanjutnya. Kita sudah tutup mata ya, yang belakangnya itu tutup mata. Kalau kalau yang n di sini kok sudah false. Ini sudah diabaikan aja tutup mata, langsung dia ngapain? Gitu. Kalau false dia langsung tidak, sorry, kalau false itu tidak menjalankan ini, dia ada nggak kondisi lain atau keluar atau instruksi lain gitu. Ini yang or. Atau ada pertanyaan terkait operator logika atau ekspresi logika? Ya. Mm-mm. Ya, boleh seperti itu ya. Berarti nanti apa? Ada tiga boleh langsung tiga. Jadi cuma satu baris. Misalkan if kartu equals y and kartu eh, apa? Sorry, kartu type jenis kartu titik equals premium, silver, gold kayak gitu. Jadi nanti ditambahkan lagi boleh dan total lebih dari 500.000 gitu. Jadi nanti ya cuma satu baris. If-nya if-nya sebenarnya itu kondisinya banyak tetapi disimplify atau disederhanakan. Dia fokus di kondisi ini ya. If kartu equals Y, N atau dan jenis kartu atau kartu type equals silver and total lebih besar dari 500.000, langsung dia diskonnya sekian. Jauh lebih sederhana itu. Nah, itu contohnya. Boleh Adinda kalau misalkan mau seperti itu. Itu contoh kasusnya. Yang penting nanti ininya apa kondisinya gitu. Jadi ekspresi logika, operator logika itu untuk menyederhanakan kondisi yang bersarang tadi. Contohnya yang sebelumnya, ketika kita mau mencari jodoh gitu ya, kan banyak kriterianya ini. If misal kalau sekarang misalkan apa yang cowok dulu ya, ketika mencari kriteria. If he equals misalkan brilian, handsome, soleh gitu-gitu. Berarti kan ketika dia pinter dan dia soleha, dan kok pinter soleh. Yang tahu dulu, ketika dia pinter, kemudian dia muslimah, kemudian dia kaya, kemudian dia keturunannya darah biru misalkan. Contohnya seperti itu, n dan seterusnya. Silakan didefinisikan sendiri. Kemudian apa instruksinya adalah hore, I get you misalkan kayak gitu. Itu contohnya seperti itu. Berarti nanti akan ada, harusnya kan itu bersarang ya. Kalau misalkan yang konvensional yang sudah kita pelajari kan bersarang. If he handsome, kemudian if bersarang lagi, dicek lagi. Setelah dia tampan, kemudian nanti dicek dia pinter enggak, smart enggak gitu ya. Oke, if dia smart, kemudian nanti dicek lagi. If itu kan kalau bersarang seperti itu. Nanti bisa bisa levelnya lebih dari 3 itu kayak gitu.
Tapi lebih bisa dipersingkat menggunakan ekspresi logika gitu. Ada yang lain mungkin. Jadi ini menyederhanakan penggunaan kondisi yang bersarang. Nah, ini ada contoh kasus ya. Eh, ya kita lihat kalau misalkan ada kasus panjang seperti ini, kita sebenarnya nggak perlu membaca semua ya. Kita lihat poin-poin pentingnya yang ada di sana apa aja. Bla bla bla, cuaca dan segala macamnya ya. Jika suhu lebih dari, nah ini sudah nih ada keywordnya, kata kuncinya. Ini pertama, maka disarankan memakai dress. Kemudian dilakukan pengecekan apakah, nah ada lagi nih, ya. Ketika hujan disarankan membawa payung. Sedangkan jika tidak hujan, maka tidak hujan ya. Tidak hujan, maka pengemudi disarankan memakai sunscreen. Namun, jika suhu kurang dari atau sama dengan 27, maka pengguna disarankan memakai celana panjang. Pertama kondisinya dia suhunya lebih dari 27 derajat, kemudian dia hujan, sudah. Nah, ini ada dua model, ada dua teknik yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan yang bersarang tadi satu-satu dicek atau menggunakan operator logika. Ya. Kalau nah, secara flowchart ya jelas beda gitu ya, secara program juga beda gitu. Kalau secara program itu nanti jauh lebih sederhana. Jauh lebih sederhana. Kemudian kalau kalau secara flowchart ya sederhana sih juga. Kita lihat. Kita lihat ya. Nah, seperti biasa, ini start, kemudian ini ada eh, apa? Predefined input output kita siapkan ya di sini. Variabelnya ada suhu hujan, kemudian inputkan suhu hujan. Nah, di sini ketika suhunya dia lebih dari, dia akan memakai dress, kemudian ketika hujan dia membawa payung. Selesai. Nah, kemudian suhunya dia lebih dari 27, ketika tidak terpenuhi atau kurang dari itu, maka dia eh, memakai celana panjang. Habis itu selesai. Yang di sini nanti ada pengecekan ketika dia tidak hujan maka memakai sunscreen. Nah ini, nah ini kira-kira yang dia pengecekannya lebih dari satu yang bisa digunakan menggunakan ekspresi logika yang mana ya? Atau contohnya seperti apa? Ada yang mau mencoba menjawab? Haikal. Mm-mm. Berarti gimana kira-kira?
Gimana ketika suhu lebih dari 27, dilihat lagi flowchartnya. Ketika suhu lebih dari 27 dan hujan, pakai dress itu, ingat ya, apa namanya, kalau misalkan dia itu syaratnya, kalau misalkan kita mau menggabungkan, berarti itu tidak ada perintah atau instruksi ya, di salah satu di salah satu kondisinya. Nah di sini ada ketika suhunya 27, dia langsung memakai dress. Berarti kemungkinan nanti dia itu suhunya lebih dari 27, kemudian artinya di sini ada dua ini ya, ada dua apa namanya? Ada dua eh, instruksi ya, dan instruksinya itu beda gitu ya. Yang pertama dia lebih dari 27 memakai dress, kemudian ketika tidak hujan maka dia memakai dress dan memakai sunscreen. Ketika dia suhunya 27 dan ternyata hujan, dia membawa payung. Artinya kalau suhu lebih dari 27 dan dia hujan berarti nanti dia memakai dress, memakai payung. Tetapi ketika dia suhu lebih dari 27 tapi tidak hujan, maka memakai screen gitu. Artinya boleh digabungkan tapi harus diperhatikan ini ya. Harus diperhatikan eh, di setiap ininya. Artinya tidak harus NN tadi. Misalkan ketika dia suhu lebih dari 27 hujan. Boleh juga ketika dia suhu lebih dari 27 dan tidak hujan, itu boleh seperti itu. Berarti kan tadi yang tidak hujan itu kan ada operator namanya negasi ya, not itu. Di sini nah ini nih maksudnya. Not itu berarti kan kebalikan. Itu untuk ininya, eh, untuk menyederhanakan terkait dengan yang bersarang. Benar ya, yang tadi. Ini yang penting ini yang tadi tolong diperhatikan kasusnya, kemudian operator yang digunakan. Tidak hanya untuk and or atau not saja, tetapi boleh keduanya. And dan not atau apa? Or dan not boleh. Kayak gitu. Oke. Oke, kemudian benar ya kayak tadi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini menggunakan, oke, ini enggak ada jawabannya. Benar ya tadi ya. Ini mau bersarang boleh atau enggak boleh. Kalau bersarang ya berarti if if suhu, karena di sini sudah ada flowchart-nya gampang kita membuat programnya. If suhu ini kalau manual berarti lebih dari 27 maka dia memakai dress, di sini memakai dress. Kemudian nanti dia dicek lagi if dia hujan. Nah, ini yang manual seperti ini. Ketika hujan dia maka membawa payung, else-nya dia memakai sunscreen. Nah, kemudian else-nya yang suhu berarti di sini. Else dia memakai celana panjang gitu. Atau yang modelnya digabung juga boleh. If suhu lebih dari 27 and and dia hujan,
maka dia memakai dress dan membawa payung. Kemudian selanjutnya else if boleh dia suhu lebih dari 27 tetapi and not hujan, dia tidak hujan, maka dia memakai dress kemudian memakai sunscreen. Nah, yang di sini berarti langsung aja else juga bisa. Else maka memakai celana panjang gitu. Itu silakan pilih yang paling gampang. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, oke, selanjutnya seperti biasa ya kita di sini eh, ada tugas yang harus diselesaikan terkait dengan sebuah ekspedisi ya. Ada sebuah ekspedisi untuk pengiriman dalam negeri dan luar negeri dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini simpel sebenarnya untuk flowchartnya. Yang pertama, dia ketika pengirimnya dalam negeri, nah berarti kan ada kondisi ya. Ini ada satu kondisi dalam negeri. Kemudian jika berat kurang dari 5 kilo, nah ini juga ada kondisi lagi, berat kurang dari 5 kilo maka tidak dikenakan biaya. Jika berat antara 5 sampai 10 maka biayanya 165 dan jika berat barang lebih dari 10 kilo maka 375. Kemudian ketika dia luar negeri, jika berat kurang dari 2 kilo, maka tidak dikenakan biaya, sementara jika beratnya lebih dari 2 kilo, biayanya 500.000. Oke, ini yang pertama. Jadi yang pertama nanti ada pengiriman ekspedisi dalam negeri luar negeri. Kalau dalam negeri ininya sekian, kalau luar negeri sekian. Saya rasa sih cukup jelas ya, yang ini satu ya. Yang pertama itu sudah cukup jelas. Atau ada yang bingung dengan soalnya? Enggak ya. Kemudian yang kedua, nah ini sama. Yang kedua itu ada 3 menu ya di ATM. Penarikan, transfer, dan ubah PIN. Pada menu penarikan, pengguna nanti memilih jenis lagi, giro atau deposito. Kemudian memasukkan jumlah uang yang akan diambil. Kalau ini hanya string-string aja ya, output kayak gitu di flowchartnya, nggak perlu kalkulasi. Nah, ketika transfer maka diminta milih kode bank tujuan. Kode banknya apa? Itu. Kemudian masukkan rekening tujuan dan masukkan jumlah uang yang akan ditransfer. Ketika perintahnya berarti yang ini masukkan rekening tujuan, kemudian jumlahnya dimasukkan. Sudah seperti itu. Sebenarnya nanti bisa dicek lagi if nomor rekeningnya cocok dengan ini kayak gitu ya, tapi nggak perlu lah. Di sini ketika sudah memilih bank tujuan, kemudian nanti memilih input rekening tujuan dan masukkan jumlah uang yang akan ditransfer.
Untuk menu ubah PIN, pengguna diminta untuk, nah ini cuma hanya langsung aja disuruh memasukkan password lama dan password baru. Flowchartnya nanti dibuat. Ini nggak ada kalkulasi, hanya alur ya, hanya alur. Kemudian yang ketiga, nah ini ada kalkulasi kalau ini. Setiap hari Sabtu semua toko pakaian bla 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 diskon ya, jenis pakaian dan banyaknya pakaian dibeli. Nah, di sini diskon sebesar diberikan jika pakaian dibeli jaket. Nah, ini tolong dipahami jika berarti kan jika pakaian yang dibeli pak jaket, maka diskonnya sebesar sekian. Kemudian akan diberikan tambahan diskon jika pakaian dibeli lebih dari dua. Oke, kalau seperti ini berarti nanti ini ada dua opsi ya. Ada menggunakan operator N, berarti nanti flowchartnya lebih simple, atau satu-satu juga boleh bersarang. Jika jaket maka dia 10%, dicek lagi jika belinya lebih dari dua maka diskonnya nambah. Ini yang pertama. Kemudian ketika dia ke meja, maka dia akan mendapatkan diskon 7%. Kemudian akan dicek lagi belinya lebih dari tiga enggak. Kalau iya, diskonnya nambah. Oke. Sedangkan jika pakaian yang dibeli kurang dari tiga, maka diskonnya 1%. Nambahnya berarti nanti total itu ada 9%, ada apa? 8% gitu. Diskonnya nambah. Kemudian pelanggan akan mendapat diskon untuk pakaian selain jaket dan kemeja. Ini 5% ketika dibeli lebih dari 3 produk. Nah, ini nanti harus ada total yang harus dibayar ya, tapi dalam bentuk flowchart. Jika input yang dimasukkan jenis dan jumlah pakaian. Nah, ini kita sudah tahu bahwa nanti inputnya adalah jenis pakaiannya berapa, apa, jumlah pakaiannya berapa. Oke. Kalau harganya nanti terserah sih. Yang penting inputannya ada dua ini. Oke, itu nanti seperti biasa kita kerjakan kelompok ya biar nanti lebih cepat gitu. Ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan ininya, terkait dengan